Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sudah melaksanakan ibadah saum sampai hari yang ke-8, 9. Ke-10 ya, memasuki hari ke-10 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatannya. Hadirin sidang sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi. Kalau kita lihat material yang ada di bumi ini, kira-kira ada sampai saat ini ada 118 unsur. Dimulai dari unsur yang terkecil yaitu hidrogen sampai unsur yang ke-118 yaitu namanya organeson, yang mempunyai unsur yang terberat yang ditemukan pada tahun 2016 oleh fisikawan Rusia. Barangkali ini di sini banyak ya pakar fisika, ada Pak Taufik, ada Mas Didik, ada Prof Wahyu. Tolong dikoreksi Prof, barangkali salah. Dari ke-118 itu saya ingin membahas satu unsur yang disebut dengan besi. Besi ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang terdapat padanya, terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, pada Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Penyayang. Berikutnya juga tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Berilah aku potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Dzulkarnain, berkata, tutuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Demikian dua ayat yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai besi. Ya, dalam Al-Quran itu besi itu disebutkan ada 9 kali dalam 6 ayat yang berbeda. Di samping itu juga ada tembaga sebanyak 3 ayat dan emas sebanyak 12 ayat. Ya, nampaknya emas ini lebih banyak dibahas ya. Tapi karena kegunaan dan manfaat dari besi itu lebih banyak dibandingkan dengan emas. Ya, kalau emas barangkali terbatas hanya sebagai hiasan
atau nilai invest saja ya. Karena tidak setiap orang itu punya emas. Tapi kalau besi, ya ini di sini saya sendiri ini terbuat dari besi ya. Besi itu mudah ditemukan ya. Ketika Bapak Ibu nanti pulang sholat pulang dari sini, di kiri kanan bisa dilihat besi ya, berupa pagar. Dan ketika kita naik misalnya di jembatan layang Cimindi, kiri kanannya terdapat besi. Ya, besi hampir setiap manusia di rumahnya ada besi. Apakah itu berupa perkakas dapur seperti palu misalnya, pacul, pisau dan sebagainya. Itu terbuat dari besi. Tapi kalau emas barangkali terbatas ya. Tapi ibu-ibu mungkin di Pondok Mataram ini ada ibu-ibu ya? Halo ibu-ibu. Ada Bu? Iya. Punya emas ya di rumahnya Bu ya? Saya yakin punya emas ya. Ya. Saya doakan ibu-ibu di rumah banyak emas ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini yakin banyak emasnya. Karena banyak emas itu akan menjadi kinclong ya Bu ya. Karena emas sendiri itu lambangnya itu AU ya. Dari aurum, bahasa Latin yang artinya berkilau atau kinclong ya. Jadi kalau ibu-ibu banyak emasnya pasti kinclong ya Bu. Dan kalau kinclong tentunya bapak-bapaknya tambah seneng ya Bu ya. Betul ya, bapak-bapak seneng yang kinclong-kinclong ya Pak ya? Apa buktinya kalau bapak-bapak seneng yang kinclong? Ya, bapak-bapak sering nyuci motor ataupun mobil ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kinclong. Ya, itu salah satu bukti bahwa bapak-bapak itu senang-senang yang kinclong. Mengenai besi ini memang banyak dimanfaatkan. Kalau emas mungkin terbatas sebagai hiasannya. Contohnya emas di Monas ya. Itu sebanyak 30 gram hanya menghiasi kota Jakarta. Emas di mana lagi ya? Banyak di masjid di sini ada ya Mas? Belum ada ya. Tapi kalau di Madinah banyak emas tuh ya Bu ya. Di bingkai lampunya itu banyak emas dan konon katanya untuk menghias emas di Masjid Madinah itu diperlukan emas sebanyak 7 ton ya. Ya, demikian mengenai emas itu tidak setiap orang memiliki emas totalnya terbatas sebagai barang hiasan dan nilai invest saja. Tapi kalau besi banyak digunakan di mana-mana. Contohnya bangunan yang terbesar saat ini yang tertinggi, barangkali bapak-bapak tahu apa ya Pak? Burj Khalifa, betul ya. Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Itu tidak mungkin berdiri kokoh seperti itu tanpa adanya besi. Tapi Burj Khalifa itu ketinggiannya kurang lebih 832 meter. Dan sebentar lagi akan ada yang menyaingi gedung tertinggi, yaitu Jeddah Tower, betul ya, Jeddah Tower ya, di Jeddah. Ini mulai dibangun tahun 2014 sampai dengan 2018 dan sempat mangkrak ya, karena pemerintah Arab Saudi mengalami krisis keuangan dan mulai dibangun lagi 2023. Ya, tapi belum tahu juga kapan selesainya ya. Tapi ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang kebetulan berangkat haji atau umroh nih, Mas Didik nih yang sering bawa jemaahnya ke sana Pak, mungkin nanti bisa diperlihatkan Pak
Sekarang mungkin baru sebagai konstruksinya saja ya. Tapi yang jelas bangunan tersebut ada besinya. Kemudian Menara Eiffel itu sebagian besar itu terdiri dari besi. Jadi begitu banyak besi ini manfaatnya bagi kehidupan manusia. Mobil terbuat dari besi, pesawat terbang juga terbuat dari besi. Seperti contoh Batik Air ya, yang beberapa waktu yang lalu sopirnya, pilotnya dan kopilotnya sempat tertidur. Ya barangkali temannya Pak Rusman ya Pak ya. Tapi Pak Rusman saya kira yakin itu disiplin ya, selama membawa pesawat nggak pernah tidur ya Pak ya. Ya barangkali karena mungkin jenuh ya melihat ya pemandangan seperti itu. Lain halnya kalau naik mobil kan bisa belok kiri belok kanan ya. Tapi kalau pesawat kan pesawat pemandangan ya seperti itu saja, jadi ada kejenuhan. Ya, besi itu merupakan logam, karena logam itu ada logam, bahasa Inggrisnya metal, dan ada non logam, seperti natrium itu termasuk non logam atau non metal. Dan antara logam dan bukan logam ada unsur yang namanya metaloid. Artinya seperti logam tapi bukan logam, seperti germanium dan silikon itu yang banyak digunakan sebagai bahan semikonduktor. Ya, kenapa besi banyak digunakan? Karena mempunyai sifat yang kuat, kokoh, keras, ulet, dan mudah dibentuk. Jembatan kereta api juga banyak menggunakan konstruksi dari besi. Transportasi, motor, mobil, bahkan kereta api, rodanya juga terbuat dari besi ya. Sehingga PT KAI bisa menjamin bahwa roda kereta api itu tidak bakalan kempes. Ya, kereta api yang saat ini diseremisikan sama Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, WUS ya, yang mempunyai kecepatan sampai dengan 300 km per jam ya. Ini mengalahkan kereta Shinkansen di Jepang ya, yang hanya kecepatan maksimum 320 km per jam ya. Menempuh perjalanan yang terjauh itu dari kota Kagoshima ya. Kagoshima itu kota paling selatan dari Pulau Honshu sampai yang paling utara yaitu kota Sapporo. Tapi yang sungguh mengagumkan di Jepang itu Shinkansen sudah berjalan selama 50 tahun dari tahun 1964. Hal yang mengagumkan itu keretanya belum pernah tabrakan dan juga belum pernah anjlok. Tapi hanya ada satu kejadian, beberapa kejadian itu yang menurut kita itu mungkin masalah yang tidak seberapa besar, tapi bagi warga Jepang itu masalah yang cukup besar. Itu keterlambatan kereta hanya 1 menit, padahal keterlambatannya itu disebabkan oleh masinisnya mau buang air dulu ke WC buang air sehingga terlambat menjalankan kereta api. Dan kejadian yang berikutnya ini sungguh memalukan warga negara Indonesia ya. Keterlambatan 1 menit disebabkan warga negara Indonesia yang seharusnya segera masuk kereta Shinkansen ini malah selfie di depan Shinkansen, sehingga mengalami keterlambatan. Tapi yang hebatnya di Jepang itu paket wisata penyeberangan juga, orang yang nyebrang bisa dijadikan paket wisata ya. Seperti di Shibuya. Barangkali Prof. Bayu mungkin lebih tahu ya, lama belajar di Jepang. Pak
GDAM kita juga lama bertugas di Jepang, mungkin tahu ya, daerah yang namanya Shibuya itu daerah paling sibuk di Tokyo. Ketika ada yang mau ke Shibuya, ngapain ke Shibuya? Katanya lihat orang nyebrang. Loh, kok orang nyebrang bisa dilihat? Ya ternyata cukup mengasihkan juga ya. Di situ ada simpang 5 dan memang banyak turis-turis asing yang sengaja nongkrong hanya untuk melihat orang nyebrang. Dan nyebrangnya itu, sekali nyebrang itu bisa 400 sampai 500. Bahkan turisnya sendiri ya bisa-bisa ikut nyebrang. Ya, jadi dari kedisiplinan Jepang itu patut ditiru. Mengenai besi, ini banyak juga alat-alat yang terbuat dari besi. Ada bor raksasa untuk pembuatan terowongan, kemudian ada tungku smelter ya untuk pengolahan nikel, yang beberapa waktu yang lalu juga mengalami kebakaran sampai 2 kali ya. Kemudian untuk energi, yaitu pembuatan generator dan transformator listrik. Tapi kembali ke orang Jepang, ada yang satu yang sangat disayangkan ya. Pemerintahan Jepang itu, pemerintahnya mengalami ada kekhawatirannya terhadap generasi yang akan datang. Karena apa? Karena orang Jepang itu malas punya anak. Malas punya anak, sehingga dikhawatirkan beberapa tahun kemudian generasi Jepang itu akan musnah. Padahal pemerintah Jepang itu sudah memfasilitasi memberi cuti kepada laki-laki yang istrinya hamil. Yang istrinya melahirkan, diberi cuti. Maksudnya untuk apa? Untuk membantu istri. Tapi dasar orang Jepang kadang-kadang cutinya itu disalahgunakan untuk main-main. Dan ketika di rumah, istrinya sibuk memandikan bayinya, dia tetap tidur saja. Ya, beberapa negara juga sudah menerapkan cuti untuk cuti ayah yang istrinya melahirkan. Kalau di Indonesia kan baru dirancang ya Pak, yaitu oleh Menteri Menpan Abdullah Azwar Anas ya, baru memberi wacana bahwa ini berita gembira juga buat ibu-ibu ya Bu. Jadi kalau nanti melahirkan, suaminya itu akan dapat cuti, cuman berapa lamanya belum tahu, masih perlu dibicarakan dengan stakeholder dan juga pihak DPR. Ya mungkin bulan depan barangkali ada keputusannya apakah bisa diterima atau tidak. Ya demikian banyak fungsi dari besi di bidang kesehatan, yaitu berperan dalam pembentukan hemoglobin darah, yaitu protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jadi mempunyai fungsi untuk membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari besi. Kalau misalnya kekurangan besi, gimana caranya? Apakah langsung kita makan besi? Wah, terbayang ya kalau makan besi. Atau mungkin dihancurkan sehingga mudah diminum misalnya seperti itu. Ya, tidak seperti itu ya. Tentunya dalam bentuk ion, yaitu dalam bentuk senyawa. Ketika dalam bentuk senyawa maka akan menjadi aman ya. Contohnya ferrisulfat, bukan asam sulfat ya. Seperti beberapa waktu yang yang menjadi heboh asam sulfat karena Gibran salah sebut ya. Maksudnya asam folat tapi yang disebut asam sulfat. Asam sulfat itu aki ya, air aki itu.
Jadi bisa dibayangkan air aki sedikit saja mengenai lantai bisa rusak. Jadi kalau ibu-ibu kekurangan besi, jangan makan besi ibu, tapi cari makanan yang banyak mengandung gizi besi. Ini mungkin Pak Dadang Rosmana nih yang lebih tahu nih Pak mengenai gizi di dalam makanan. Kangkung, betul ya Pak ya, kangkung. Kemudian kalau misalnya kekurangan natrium, ya tentunya jangan coba-coba makan natrium, karena natrium sedikit saja kena air bisa meledak. Tapi kalau dalam bentuk senyawa secara NaCl menjadi aman. Ya, kembali ke besi itu ada unsur yang ke-26, artinya satu atom itu dikelilingi 26 elektron. Dan penemu terakhir adalah Oganeson, itu nama orang ya. Ini kebanyakan unsur-unsur itu diambil dari nama orang ya. Ada nobelium, itu nama dari Nobel. Ada Einsteinium dari Einstein. Ada Rutherfordium dari Rutherford. Hanya sayang ya dari Indonesia, mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa menemukan unsur dan diberi nama, misalnya Pak Taufik menemukan misalnya Pak, maka namanya menjadi Taufikium berakhiran ium. Oksigen, oh ya betul ada ya. Kalau Mas Didikium barangkali ya. Kalau Pak Wahyu Kium. Jadi kalau Bapak menemukan, nanti tinggal ditambahkan akhiran ium. Jadi kalau Pak Aquakium itu ada tiga vokal berdekatan, agak sulit ya menyebutnya. Oleh karena itu, ya untuk mudahnya menjadi akuarium ya. Akuarium. Aqua itu air, kium itu logam ya. Jadi dulu itu tempat air ya. Karena dulu belum ditemukan kaca gitu ya. Tapi kaca ditemukan oleh Ibnu Abbas ya. Namanya Ibnu Abbas apa ya? Saya lupa lagi. Itu penemu itu orang Muslim itu penemu kaca, kelahiran Cordoba, dan namanya itu untuk penghormatannya ada diberi nama salah satu bandara di Iran, namanya Abbas International Airport. Itu bentuk penghargaan kepada Abbas sebagai penemu kaca, sebagai seorang Muslim. Dan di depannya itu ada patung yang berlambang diberi sayap. Ada sayapnya, itu yang melambangkan penerbangan. Itu juga sebagai bapak penerbangan dunia. Kalau bapak penerbangan Indonesia, Pak Habibie ya, betul ya. Demikian Bapak Ibu, tapi sebelum saya akhiri, masih ada waktu nih ya. Saya nggak bisa berpantun Pak. Ada satu cerita nih ya. Cerita dari negeri antah berantah. Ceritanya begini, dalam satu seminar itu biasanya dalam satu seminar di negeri antah berantah itu ada kegiatan seminar. Seperti biasanya seminar itu ada acara pembukaan oleh panitia, kemudian sambutan, kemudian setelah itu ada pembicara dan ada diskusi. Ya singkat cerita, tibalah saatnya untuk coffee break.
Seperti biasa, masing-masing ambil makanan, snack, air minum, ada kopi, teh, dan sebagainya. Kemudian duduk di satu tempat. Seminar tersebut dihadir oleh berbagai macam disiplin ilmu. Dan masing-masing juga ingin menonjolkan ilmunya masing-masing. Dalam pembicaraan itu ada yang menyampaikan, sebenarnya ilmu yang paling dulu di dunia ini ilmu apa ya? Oh, kedokteran. Loh, kok bisa ilmu kedokteran paling dulu? Itu kan Siti Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi kalau begitu ilmu kedokteran, dan itu dilakukan oleh ahli bedah. Jadi dalam hal ini kedokteranlah yang paling dulu. Oh, tidak bisa katanya. Bunda ada nih Pak Dadang, ada Pak Dadang? Pak Dadang Rosmana? Pak Dadang Rosmana ahli gizi ya? Oh, tidak bisa. Ahli gizi, ilmu gizi paling dulu. Loh, kok bisa ilmu gizi paling dulu? Ya itu kan di buah kuldi kan berdasarkan penelitian dari ilmu gizi, itu ada gizi buruk di situ. Buktinya apa? Setelah makan buah kuldi, Adam dan Hawa itu sakit perut. Sakit perut, kemudian lari ke sana kemari untuk mau BAB. Ternyata di surga itu tidak ada kakus. Ya, benar Allah menegur. Kenapa Adam, Hawa, kalian gelisah? Iya, saya ingin buang air, tetapi di sini tidak ada. Ya, sudah jelas ya. Sudah saya larang kalian tidak boleh memakan buah kuldi, tetapi kalian tetap memakannya. Ya, itulah akibatnya. Ya, tapi saya ingin BAB. Oh, tidak ada WC di surga. Silakan turun ke bumi. Di bumi bisa didirikan berjuta-juta WC untuk buang hajat. Jadi turun ke bumi itu katanya karena sakit perut. Jadi dalam hal ini ilmu gizi itu bisa mengalahkan ilmu kedokteran. Jadi ilmu gizi itu lebih dulu dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Tiba-tiba hadir nih Pak Andri, ada Pak Andri. Pak Andri arsitektur. Oh, tidak bisa. Yang lebih dulu itu ilmu arsitektur. Loh, kok bisa? Itu kan ketika buah kuldi, ketika Adam dan Hawa diciptakan, surga kan sudah ada. Itu siapa yang menata surga begitu indah? Air mengalir begitu indahnya, bunga-bunga begitu bagusnya ditata rapi. Itu kan hasil karya dari arsitektur bidang landscape. Jadi kalau begitu ilmu arsitektur paling dulu. Ya, jadi ilmu arsitektur bisa mengalahkan ilmu gizi dan juga ilmu kedokteran. Oh, tidak bisa nih. Kemudian muncul nih Pak Yuda Tafianto nih, Pak Yuda. Ilmu hukum paling dulu. Loh, kok bisa ilmu hukum? Itu kan ketika dirancang surga ditata sedemikian rupa, kan itu harus memperhatikan tata ruang. Siapa yang mengatur tata ruang, membuat hukum dan aturan? Tentunya kan ahli hukum. Betul ya, Pak Tafianto? Ahli hukum yang harus memperhatikan tata ruang. Ya, hukum atau dikenal juga aturan atau kaidah. Kaidah dibuat supaya segala sesuatunya menjadi teratur dan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ketika berlalu lintas, kalau tidak ada aturan bisa semeraut ya, banyak kecelakaan. Ketika kita berlalu lintas, kalau ada tanda bulatan merah,
kemudian di tengahnya ada strip putih, semua seluruh dunia orang itu tahu apa itu artinya forbidden atau verboden. Artinya semua kendaraan dilarang masuk. Siapa yang nekat masuk tentunya akan kena sanksinya. Ya tentunya hukum dibuat sedemikian rupa supaya segala sesuatunya menjadi teratur. Bahkan perang juga ada aturannya ya. Apa tuh aturan perang? Yang namanya palang merah itu dan jurnalis atau wartawan itu tidak boleh dibunuh ya. Tapi dalam perang Palestina banyak juga jurnalis yang ditembak, bukan tertembak ya. Kalau tertembak kan tidak sengaja, ditembak sengaja. Bahkan ratusan yang tewas karena ditembak oleh tentara Israel, termasuk wartawan Reuters. Jadi dalam hal ini ilmu hukum bisa mengalahkan ilmu-ilmu sebelumnya. Berikutnya, datang lagi seseorang. Nah, kalau ini saya tidak berani menyebutkannya ya. Jadi ada seseorang datang, sebenarnya yang bikin kekacauan, kegaduhan di dunia ini siapa ya? Saya tidak, atau saya sebutkan Pulan aja namanya, ada nggak Pulan? Kalau ada, saya ganti jadi Palun ya namanya. Tidak ada yang namanya, sebut saja si Pulan ya. Kata Pulan, sebenarnya siapa sih yang bikin kegaduhan di dunia ini sehingga yang benar disalahkan dan salah dibenarkan? Itu adalah orang-orang politik ya. Jadi dalam hal ini ilmu politik ini yang paling dulu. Jadi yang bikin kegaduhan di dunia ini adalah orang politik. Jadi ilmu politik itu menganggap paling dulu. Jadi dalam hal ini ilmu politik mengalahkan segala-galanya. Maaf Bapak Ibu yang kebetulan menekuni bidang ilmu politik. Jadi ya kalau secara politik 2 ditambah 2 bisa jadi 6 ya. Sebenarnya tidak salah, hanya kelebihan 2. Tapi kalau orang matematik bilangnya 2 kali 2 ya harus 4, tidak lain ya. Ini Bapak Ibu juga pernah belajar matematik ya. Kalau plus kali plus ya, hasilnya plus. Plus kali min, iya. Min kali plus, min kali min, iya betul ya. Apa artinya? Plus kali plus hasilnya plus. Ketika kita membenarkan sesuatu yang benar, hasilnya benar. Plus kali min, hasilnya min. Ketika kita membenarkan sesuatu yang salah, hasilnya salah. Min kali plus. Ketika kita menyalahkan sesuatu yang benar, hasilnya salah. Ketika kita menyalahkan sesuatu yang salah, hasilnya benar. Ya. Barangkali ini matematika ini ya, filosofi dari matematika. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.